Halo adik-adik semua, welcome to my channel, Pencil and Pen Channel. Kali ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng mengenai Danau Toba. Di sebuah desa hiduplah seorang pemuda miskin. Setiap hari dia bertani dan mencari ikan di sungai untuk bertahan hidup. Hingga suatu hari dia mendapat ikan mas yang besar. Ikan itu terus menatap wajah si pemuda seolah berkata, "Jangan makan aku." Pemuda itu merasa kasihan. Sesampainya di rumah, dia melepaskan ikan mas tersebut ke dalam kolam kecil di belakang rumahnya. Keesokan harinya setelah kembali dari sawah, dia dikejutkan oleh makanan lezat yang sudah tersedia di meja makannya. Tidak hanya sekali, kejadian ini terjadi berkali-kali. Hingga akhirnya si pemuda pun merasa penasaran. Suatu hari sang pemuda itu berpura-pura pergi ke ladang. Namun sebenarnya dia bersembunyi di balik tembok rumah untuk melihat apa yang terjadi. Pemuda itu terkejut ketika melihat ikan mas di kolam belakang rumahnya telah berubah menjadi seorang gadis cantik dan memasak makanan untuknya. Si pemuda pun akhirnya memberanikan diri untuk berteman dengan jelmaan ikan tersebut. Semakin hari, mereka semakin akrab dan saling mencintai, dan akhirnya mereka pun menikah. Sebelum menikah, gadis itu mengajukan syarat untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia adalah jelmaan ikan. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Samosir. Dia memiliki nafsu makan yang besar. Suatu hari, Samosir diminta oleh ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya di ladang. Perjalanan ke sawah telah membuat Samosir merasa lapar. Sampai akhirnya dia memakan makanan jatah sang ayah. Sesampainya di ladang, tidak ada lagi makanan untuk ayahnya. Ayah Samosir sangat marah. Dia sangat lapar setelah bekerja keras. Amarahnya memuncak setelah melihat bahwa makanan yang diberikan anaknya hanyalah remah-remah. Dan tanpa sadar dia mengingkari janjinya. "Dasar anak ikan!" umpatnya. Samosir pulang sambil menangis. Bocah itu mengadu kepada ibunya. Ibu Samosir sangat kecewa terhadap suaminya. Dia juga menyuruh Samosir untuk pergi ke bukit tertinggi. Setelah Samosir berada di atas bukit, tiba-tiba banjir datang. Seluruh desa terendam banjir. Ibu Samosir kembali menjadi ikan. Desa itu menjadi sebuah danau yang sekarang disebut Danau Toba. Lain halnya dengan bukit tempat Samosir berdiri, yang berubah menjadi pulau di tengah Danau Toba yang dikenal dengan Pulau Samosir. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik adik-adik? Bahwa kita jangan melanggar janji ya jika kita sudah berjanji terhadap sesuatu hal. Nah, pengetahuan juga nih buat adik-adik bahwa Danau Toba itu terletak di Sumatera Utara. Dia merupakan danau vulkanik yang terbentuk akibat letusan gunung api sekitar 73.000 hingga 75.000 tahun lalu. Dan dia adalah merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan panjangnya mencapai 100 km dan lebar 30 km. Demikian cerita dongeng dari kakak. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai berjumpa lagi di dongeng kakak berikutnya. Terima kasih.